Hai, ketemu lagi dengan Kak Dewi di Zigma Education. Sekarang kita bahas tentang materi perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Materi ini sering banget keluar di tes-tes CPNS, kedinasan, dan Polri TNI bisa keluar juga. Oke, kita bahas soal nomor pertama. Di soal nomor pertama ini sebuah GPS. Sebuah GPS memperkirakan kecepatan rata-rata 90.000 meter per jam. Sebuah mobil akan menempuh dari kota A kota A ke kota B selama 15 jam. Jika Sari pergi dari kota A ke kota B dalam waktu 10 jam, berapa kecepatan mobil Sari berkendara? Oke, berarti kita harus tahu dulu di sini karena pilihan gandanya itu adalah kilometer, maka yang ini kecepatan ini kita ubah ke dalam bentuk kilometer per jam. Karena di sini semuanya kilometer per jam ya. Jadi 90 meter itu berapa kilometer? Kita tahu, semua juga kita tahu ya. 1 kilometer itu berapa meter? Ini berapa meter? Ternyata 1 kilometer itu adalah 1000 meter. Ini 1000 meter. Jadi kalau 90.000 meter, berarti kan di sini dapat dia 90 kilometer per jam. Oke, kemudian kita tulis di sini. Kalau misalkan di sini adalah kecepatan sama dengan waktunya. Kalau dia butuh 90 km per jam untuk menempuh selama 15 jam. Berarti dia dengan kecepatan 90 km per jam dia menempuh waktunya 15 jam. Tapi Sari pergi dari kota A ke kota B cuman 10 jam nih waktunya. Sari dia butuh waktunya 10 jam. Berarti berapa kecepatan yang dikendarai oleh mobil Sari? Oke, kita lihat dari 15 ke 10 ini kan berkurang. 15 ke 10 ini berkurang. 90 km per jam itu aja butuh waktu 15 jam. Kalau misalkan di Sari ini butuh waktu 10 jam, berarti kira-kira kecepatannya lebih besar dari 90 atau kurang dari 90. Ternyata kita analisis kalau misalkan dia lebih besar dari 90 berarti kecepatannya kan dia berkurang, berarti ini bertambah. Oke, berarti lebih dari 90 km per jam berarti waktu yang dibutuhkan Sari emang lebih kurang dari 15 jam atau lebih tepatnya dia 10 jam. Oke, kita lihat waktunya atau kita lihat simbolnya. Kalau misalkan di sini positif, di sini negatif, maka ini adalah perbandingan berbalik nilai. Kalau dia udah perbandingan berbalik nilai, maka kita kalinya kali lurus. Maka kalau dia berbalik nilai, kita kali lurus. Oke, kita udah kali lurus dulu, kita buat. Kalau misalkan dia dikali lurus dapatnya, berarti kita cari di sini sebuah X ya. Ini X-nya, X berarti yang tidak dengan X, berarti kan X ini ketemunya 10 ya. Ini ketemu 10. Berarti 90 ketemu 15. Berarti kita tulis di sini. Ini 90 ketemunya 15, maka 90 dikali 15 dibagi. Pasangan X kan 10, berarti pasangannya di bawah. Berarti 0 bagi 0, berarti kan nolnya kita coret ya, sama-sama 1 dicoret. Kemudian di sini 9 kali 15. Berarti di sini 9 dikali dengan 15. 9 dikali 15, 9 kali 5 berarti di sini 5 sisa 4, 9 kali 1 9 tambah 4, maka dia dapat 135 km per jam. Maka jawabannya adalah yang A. Oke, kemudian kita lanjut ke nomor 2. Di nomor 2 ini adalah seorang mahasiswa membeli 14 buku. Seorang mahasiswa membeli 14 buku dengan harga 65.800 di toko baru.
Jika dia membeli 35 buku, berapa uang yang dibutuhkan? Oke, berarti kita analisis dulu ya sebelum kita kerjain. Di sini buku berarti sama dengan harga. Di sini harganya. Kalau misalkan dia beli 14 buku, maka dia harus membayar sebanyak 65.800. Oke, jika dia membeli 35 buku, berarti dia harus bayar berapa? Kan gitu. Oke, 14 ke 35 ini kan dia bertambah. Ini berarti positif. 14 buku aja dia harus bayar 65.800. Kalau misalkan dia beli 35 buku, berarti dia harus bayarnya lebih banyak dari 65.800 atau kurang dari 65.800. Ternyata ini bertambah. Oke, kalau misalkan dia bertambah, berarti dia harus kali silang. Ini senilai. Nih, ini positif nih. Ini juga positif, maka dia senilai. Kalau misalkan dia senilai, maka kali silang. Oke, ini kita carinya berarti di sini X ya. Oke, di sini kita cari X. Ini X, berarti kita garis dulu biar kita tahu. Oke, berarti kita cari X-nya. Di sini sebuah X sama dengan, berarti 35 dikali 65.800, ini 35 dikali dengan 65.000, 65.800 dibagi dengan 14. Pasangan X kan 14, maka pasangannya dibagi. Oke, 14 sama 35 ini kan masing-masing bisa kita bagi dengan 7 ya. Berarti kalau misalkan 35 kita bagi 7, ini dapat 5, ini dapat 5, 14 ini kita dapat 2. 658 kita bisa bagi dengan 2, maka di sini dapatnya 3, 2, 9. Oke, berarti di sini kita dapat 5 dikali dengan 32.900. 5 dikali dengan 32.900, ini dapat. Oke, berarti nolnya di belakang 2. 5 kali 9, 45, berarti 5. Simpan 4, 10, berarti 4. 5 kali 15 tambah 1, berarti 6. 16, berarti 164.500. Maka jawabannya yang di, oke, pakai yang hitam ya. Oke, sekarang kita ke nomor 3. Di nomor 3, ini ada 2 orang pekerja. 2 orang yang bekerja sama dapat memotong rumput lapangan bola dalam waktu 12 hari. Ada 2 orang yang bekerja butuh waktu 12 hari. Jika rumput lapangan bola harus terpotong dalam 4 hari, berapa banyak tambahan orang? Ini yang sering terkecoh, ini tambahan orang. Menyelesaikan potongan rumput, berarti kita analisis dulu kayak tadi. Di sini subjeknya atau orang pekerjanya, subjek atau pekerja, ini sama dengan waktu. Berarti di sini kalau misalkan 2 orang itu butuh waktunya 12 hari. Tapi kalau misalkan dia cuma dikasih waktu 4 hari, berapa orang yang dipekerjakan? Berarti kan kita cari X. Oke, berarti kita analisis nih di sini. 12 ke 4 ini berkurang. Kalau 2 orang aja butuh waktunya 12 hari. Berarti kalau misalkan 4 hari itu butuh orang lebih dari 2 atau kurang dari 2. Ternyata dia harusnya lebih dari 2. Oke, berarti kita harus analisis dulu atau kita tulis dulu. Berarti kita lihat di sini,
Ini positif, ini negatif. Ternyata dia berbalik nilai. Kalau dia berbalik nilai berarti dia kali, oke, kali lurus. Kalau kali lurus berarti 2 ketemu dengan 12, ini kita kali. Berarti X-nya dia ketemu dengan 4. Oke. Cari X-nya, berarti kan di sini X ya. Di sini X sama dengan 2 ketemu 12 berarti 2 dikali dengan 12 kemudian dibagi dengan 4. 2 dikali 12 dibagi dengan 4. Oke, 12 dibagi 4 kan kita bisa bagi ya. 12 dibagi 4 maka dia dapat, kita ke atasin bentar. Oke, 12 dibagi 4 berarti ini dapat 3. 4 bagi 4 ini dapat 1. Maka di sini sama dengan 2 dikali dengan 3, maka dapatnya 6. Lihat di sini. Ini yang biasa terkecoh ya. Berapa banyak tambahan orang? Tambahan. Nih, yang ditulis tambahan. Tadi kan udah ada yang kerja 2. Berarti kan tapi dia jawaban X ini hasilnya kan dia 6 nih. Ini dapatnya 6. Karena yang ditanya adalah tambahan orang yang menyelesaikan potongan rumput. Berarti kalau tambahan tadinya dia kan 2, dia butuhnya 6. Berarti kan di sini dikurang dengan 2. Maka dia hanya butuh 4 orang lagi. 4 orang. Jawabannya yang B. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Di nomor 4 di sini Pak Yanto mengecek persediaan makan ayamnya. Persediaan makan tersebut dapat mencukupi kebutuhan 18 ekor sampai waktu 1 minggu. Berarti kalau 1 minggu itu 7 hari ya. Ini 7 hari. Ini dapat 7 hari. 7 hari. Ini dapat 7 hari. Bentar ya. Oke, ini dapat 7 hari. 1 minggu itu 7 hari. Oke, dapat 7 hari. Hari ini Pak Yanto menang lomba dan mendapatkan 3 ekor ayam. Berapa hari persediaan makan ayam tersebut akan habis? Berarti di sini kita tulis dulu ini ayam. Ini ayam sama dengan waktu. Oke. Pak Yanto yang udah ada 18 ekor ayam. 18 ekor ayam dan dia mengecek pakannya itu akan habis dalam waktu 1 minggu. 1 minggu itu adalah 7 hari. Kemudian Pak Yanto menang lomba, dapatlah 3 ayam. Berarti kan bertambah tuh. 18 ditambah 3, maka dia dapat ada ayamnya berapa? 21. Berapa hari persediaan makanan ayam tersebut akan habis? Berarti kan 21 ekor ayam ini akan menghabiskan sampai hari keberapa nih? Atau berapa hari persediaan pakannya akan habis? Oke, kita lihat. Dari 18 ke 21 ini kita bertambah ya. 18 ke 21 itu bertambah. Kemudian kalau misalkan 18 ekor ayam aja habis dalam waktu 7 hari. Kalau ayamnya bertambah sampai 21 ekor nih, kira-kira pakannya itu akan habis dalam waktu kurang dari 7 hari atau lebih dari 7 hari. Ternyata dia berkurang. Sebelum 7 hari dia udah habis, maka dia berkurang. Oke, ini berkurang. Oke, dari sini kita bisa tulis ya. Oke, di sini bertambah, di sini berkurang, berarti di sini berkurang ya. Jadi ini senilai atau berbalik nilai. Kalau misalkan dia berbalik nilai, dia tidak sama, maka dia kali lurus. Di sini kali lurus, ini kali lurus.
Jadi X-nya ketemu 21 dikali nanti. Setelah itu kita cari X-nya. Oke, kita cari X. Berarti yang tidak ketemu X angka berapa nih? Ternyata angka 18 dikali dengan 7. 18 dikali 7 kemudian dibagi dengan 21. 7 sama 21 ini kan kita bisa bagi ya. 21 dibagi 7 ini dapat 3. Oke, kecilin aja, jangan terlalu dekat nanti bingung. Berarti ini dapat 3 ya. Ini dapat 3. Oke, 21 dibagi 7 ini dapat 3. 7 dibagi 7 ini dapat 1. Kemudian 18 dibagi 3 ini dapat 6. 3 dibagi 3 ini dapat 1. Maka X-nya sama dengan 6 kali 1, 6 bagi 1 berarti dia 6 hari. Ini 6 hari. 6 hari ada di di D ya. Kok di A? Oke, setelah itu kita lanjut ke nomor 5. Oke, di nomor 5 ini ada sebuah perusahaan konveksi, pekerjaan 80 orang pekerja dapat membuat 20 jahitan. Oke, di sini 80 orang pekerja dapat membuat 20 jahitan dalam waktu 24 hari. Berapa jahitan yang dapat dihasilkan dalam waktu 18 jam dengan jumlah pekerjanya 80 orang. Oke. Kalau misalkan 80 pekerja dengan 80 orang pekerja ini sama dalam waktu perbandingan, ini kita abaikan aja. Ini kita abaikan. Ini kita abaikan. Maka di sini kita dapat ini jahitan, banyaknya jahitan sama dengan banyaknya waktu. Kalau misalkan dia butuh 20 jahitan, maka dia menghabiskan waktu 24 jam. Ternyata dia hanya menghabiskan 18 jam. Kira-kira berapa jahitan yang dibutuhkan untuk waktu 18 jam? Kita lihat dari 24 ke 18 ini ya. 24 ke 18 ini berkurang. 20 jahitan aja dia butuh waktunya 24 jam. Berarti kalau misalkan 18 jam, jahitannya kurang dari 20 atau lebih dari 20. Ternyata dia berkurang. Berkurang dari 20. Ini senilai. Ini senilai. Kalau dia senilai berarti kali silang atau kali lurus. Ternyata dia adalah kali silang. Kalau dia senilai berarti kan kali silang nih. Ini yang kita cari ada sebuah X ya. Di sini X-nya. Kemudian kita garis dulu biar enak. Kalau misalkan di sini X berarti yang pasangannya X kan 24, berarti kita nggak tulis 24, kita yang pasangannya bukan X, berarti kan di sini 20. Ini 20 dikali dengan 18. Kemudian dibagi dengan 20. Oke, dibagi dengan 24. Kita bagi di sini 24. Oke, kita kecilin masing-masing. 20 sama 24 kita bisa bagi dengan angka 4. Berarti kalau 20 dibagi 4 ini dapat 5. 24 dibagi 4 ini dapat 6. 18 dibagi 6 bisa. 18 dibagi 6 dapat 3. 6 dibagi 6 dapat 1. Maka dapat di sini hasilnya adalah 5 dikali dengan 3. 5 kali 3 adalah 15. Maka dia hanya bisa menjahit 15 jahitan. Maka jawabannya adalah yang A. Oke. Sekarang kita ke soal nomor 6. Di soal nomor 6 coba dikerjakan dan ditulis jawabannya di kolom komentar sebagai evaluasi kalian belajar untuk persiapan tes yang akan mendekati
Semangat belajar, semoga sukses. Terima kasih.